Selamat pagi, Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam program Renungan Setiap Pagi GKJ Margoitan Surakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah melindungi kita, memperistirahatkan tubuh dan jiwa kita semalam, dan membangunkannya pada pagi hari ini dengan tubuh dan jiwa yang segar. Sebelum memulai aktivitas pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur karena Tuhan telah memperkenankan kami untuk mengistirahatkan tubuh lelah kami, dan Tuhan juga boleh membangunkan tubuh dan jiwa kami pada pagi hari ini dengan segar. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu dan Bapak serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Pengkhotbah 7 ayat yang pertama. Pengkhotbah bab 7 ayat yang pertama, demikian. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merebaknya pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kesehatan masyarakat secara global. Karena banyak sekali orang yang terpapar virus ini, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa. Seperti hanya di negara lain, Indonesia pun mengalami kasus kematian warganya yang cukup banyak. Hal ini membuat kita mulai sadar diri untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Misalnya, dengan cara rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Orang pun mulai rame-rame menekuni olahraga, seperti jalan kaki, bersepeda, dan lain sebagainya. Di samping itu, sekarang ini, orang juga rajin berjemur sinar matahari yang sebelumnya sangat jarang dilakukan. Ibu dan Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, serajin-rajinnya kita menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kita tetap tidak dapat menolak datangnya kematian. Ia datang tiba-tiba tanpa kita ketahui, bagaikan seorang pencuri di tengah kelamnya malam. Sayangnya, banyak orang yang hanya memikirkan bagaimana menjaga agar dirinya tetap hidup sehat dan panjang umur, tetapi tidak mempersiapkan bagaimana kelak ketika kematian datang menjemput kita. Tepat di hari saat saya menyampaikan renungan ini, nenek terkasih dari seorang sahabat saya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Beliau adalah seorang istri gembala yang aktif terlibat dalam pelayanan bersama-sama dengan almarhum suaminya. Karena kasih Tuhan, beliau sampai mencapai usia 81 tahun dan meninggal dunia dengan tenang, bukan karena COVID-19.
Meskipun di detik-detik terakhir hayatnya, kesehatan beliau drop secara drastis, namun semangatnya untuk beribadah dan melayani masih sangat tinggi. Ibu dan Bapak serta saudara sekasih yang terkasih di dalam Tuhan, saya belajar dari kisah nenek sahabat saya tersebut. Persis seperti dalam bacaan kita di Pengkhotbah 7 ayat yang pertama, bahwa tidaklah penting bagaimana kita memulai hidup ini, tetapi bagaimana kita mengisi dan mengakhirinya. Nenek sahabat saya ini terlahir sebagai orang biasa, namun ia telah mengisi hidupnya dengan banyak keteladanan dalam kasih, kesabaran, dan iman. Demikianlah beliau mengakhiri hidupnya di bumi ini dengan baik. Hal yang sama pun juga menjadi pertanyaan pokok bagi setiap kita yang masih menikmati kehidupan di dunia ini. Kita dapat saja terlahir sebagai orang biasa-biasa saja, bahkan mungkin miskin dan hina. Namun semua dari kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi kehidupan ini dan mengakhirinya dengan indah dan mulia. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Selama kita masih bernapas dan hidup di bumi, isilah hidup ini dengan suatu tujuan bahwa kita akan mengakhiri hidup di bumi ini dengan baik dan masuk menuju pintu kemuliaan Tuhan yang kekal. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan memberkati kita. Amin.